Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan film yang berjudul Me Before You. Jujur saya sudah beberapa kali nonton film ini, tapi tidak pernah bosan. Film ini mengisahkan tentang majikan yang awalnya benci kepada pembantunya, namun pada akhirnya dia jatuh cinta dan memberikan harta warisan kepada pembantunya itu. Seperti biasa, sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah, diselesaikan semua masalahnya dan dilunaskan semua hutangnya. Di awal film diperlihatkan seorang pria kaya dan tampan sedang bersama pacarnya Alicia. Pagi itu sang pria sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Karena di luar sedang turun hujan, sang pacar melarang dia menggunakan sepeda motor. Pria itu keluar rumah berjalan sambil menelpon, ketika melihat taksi di seberang jalan, dia buru-buru menyeberang dan tiba-tiba ada sepeda motor menabraknya. Scene berpindah ke toko roti, di sana ada seorang wanita yang bernama Lou sedang melayani pelanggan. Saking baiknya, jika ada pembeli yang makan tidak habis, maka Lou menyarankan untuk membungkusnya. Namun ketika toko tutup, bosnya menghampiri, dan meminta maaf sekaligus memberikan gaji terakhir kepadanya. Lou pun pulang ke rumah dengan wajah penuh kesedihan. Sesampai di rumah, Lou menceritakan semua apa yang dia alami. Ayahnya panik, karena selama ini Lou lah yang membiayai semua kebutuhan keluarganya. Namun ibunya dengan tenang mengatakan bahwa, anaknya Lou akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Esok paginya Lou menemani pacarnya latihan lari di lapangan sepak bola. Melihat Lou yang murung, pacarnya mengajak Lou ikut lari dan menasehatinya. Dia mengatakan bahwa semua orang sukses itu pernah gagal, dan mereka bangkit dari kegagalannya itu. Jadi dia meminta Lou tersenyum dan pergi ke pusat lowongan kerja. Tanpa membuang waktu, hari itu juga Lou pergi ke pusat lowongan kerja. Di sana Lou bertemu dengan Said. Said menyarankan Lou bekerja di pabrik pengolahan ayam, hingga salon kecantikan. Namun semua Lou tolak. Karena dia merasa tidak memiliki keahlian di bidang itu. Tak lama kemudian Said melihat lowongan yang baru masuk. Kebetulan lokasinya tidak jauh dari rumah Lou. Gaji yang ditawarkan cukup besar, tugasnya gampang dan tidak membutuhkan keahlian. Ini sudah kali kelima orang tersebut membuka lowongan. Mereka putus asa, karena tidak ada yang mampu bertahan menjalankan tugasnya. Esok pagi, Lou dibantu ibunya siap-siap untuk wawancara. Dia pergi menggunakan angkutan umum ke rumah calon majikannya itu. Sesampai di rumah, Lou langsung disambut oleh wanita yang bernama Nyonya Clarissa. Clarissa langsung mengajak Lou masuk dan duduk di ruang tamu. Clarissa menanyakan pengalaman dan keahlian yang dimiliki Lou. Lou mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang. Lalu Clarissa bilang apa alasan dia harus menerima Lou jika Lou tidak memiliki kelebihan dari kandidat sebelumnya. Lalu dengan gugup Lou mengatakan bahwa dia adalah orang yang cepat belajar, tidak pernah sakit, dan lokasi rumahnya tidak jauh dari sini. Selain itu dia juga bisa membuat segelas teh manis yang enak. Baginya semua dapat diselesaikan dengan minum secangkir teh manis. Lou bilang dia bisa menjaga suaminya. Namun Clarissa bilang bahwa yang sakit bukan suaminya tapi putranya. Putranya mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu. Tak lama kemudian suaminya datang dan berkenalan dengan Lou. Setelah pamitan dengan istrinya, dia pun pergi. Clarissa lalu menerima Lou dan memintanya untuk bekerja secepatnya, dan dia langsung mengajak Lou masuk ke dalam, dan menjelaskan aturan kerjanya, lalu menunjukkan posisi ruangan. Setelah itu dia mengajak Lou bertemu dengan putranya yang bernama Will. Lou berkata bahwa dia tidak akan mengecewakan Nyonya Clarissa. Ketika masuk dan memperkenalkan Lou, tiba-tiba Will bertingkah aneh. William. Nyonya Clarissa menegur putranya itu. Lou pun berkenalan dengan dokter pribadinya yang bernama Nathan. Sebelum pergi, Nyonya Clarissa bilang kepada Lou bahwa Nathan yang akan menjelaskan semua tugas Lou selama di sini. Namun Will bilang bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri,
karena otaknya masih berfungsi dengan baik. Ketika nyampai di rumah, semua keluarganya gembira mendengar Lou sudah mendapatkan pekerjaan baru. Esok hari di rumah majikan, Nathan menjelaskan semua rutinitas yang harus Lou lakukan setiap hari untuk merawat Will. Lalu Lou bertanya bagaimana jika Will ingin pipis atau yang lainnya. Nathan mengatakan bahwa Lou tidak mengurus fisik Will, karena Will bisa melakukan semuanya sendiri. Sebenarnya tugas utama Lou adalah memberi Will semangat untuk menjalani hidup. Kemudian Lou menghampiri Will, mengajaknya ngobrol dan menawarkannya untuk keluar jalan-jalan menghirup udara segar. Namun dengan sinis Will bilang bahwa dia lebih suka duduk di dalam. Tidak putus asa, Lou meminta Will menceritakan apa yang dia suka, supaya mereka saling kenal. Tapi Will malah memintanya diam dan jangan banyak omong jika berada di dekatnya. Lou pun pamit pergi, dia berpesan jika Will ingin mencarinya, dia ada di dapur. Berjam-jam Lou menghabiskan waktunya di dapur sambil membaca buku resep. Sampai dokter Nathan datang dan menyuruh Lou istirahat untuk makan siang. Singkat cerita, setiap hari Lou pergi ke rumah majikannya, dan menyapa Will. Namun sikap Will masih sama, tidak begitu peduli dengan Lou yang setiap hari berusaha mengajaknya ngobrol. Akhirnya ketika berdua di kamar, Lou curhat kepada adiknya. Sudah 10 hari bekerja di rumah Nyonya Clarissa, tapi Will masih memandangnya sebagai orang yang bodoh. Baru 10 hari, tapi rasanya cukup lama. Adiknya bilang Lou harus bisa bertahan dengan pekerjaan itu, karena dia ingin melanjutkan kuliah. Awalnya Lou tidak mau, karena dia merasa pekerjaan ini cukup menyedihkan. Namun demi membantu adik dan orang tua, Lou menerima saran adiknya itu. Ketika tiba di rumah majikan, wajah Nyonya Clarissa terlihat khawatir. Dia mengatakan bahwa Will kedatangan 2 orang tamu. Dengan sigap Lou pun menawarkan bantuan dengan membuatkan 2 gelas teh manis. Will menanyakan maksud kedatangan Rupert dan Alicia, mantan pacarnya itu. Rupert bercerita tentang pekerjaan dan bos barunya. Kemudian Rupert bilang dia dengan Alicia sudah pacaran. Dengan wajah penuh kecewa, Will mengucapkan selamat. Alicia menjelaskan jika hubungan mereka tanpa disengaja, karena sejak Will kecelakaan, Rupert lah yang sering membantunya. Sebelum pergi, Rupert minta maaf kepada Will karena jatuh cinta dengan mantannya itu. Sedangkan Alicia bilang kepada Lou bahwa dia sudah mencoba berbulan-bulan mendekati Will, tapi Will menjauhinya. Setelah keduanya pergi, Will melemparkan foto yang ada di atas mejanya hingga pecah. Lou yang melihat itu meminta Will diam di tempat, supaya ban kursi rodanya tidak bocor kena serpihan kaca. Sepulang dari bekerja, Lou bertemu pacarnya Patrick dan menceritakan apa yang barusan terjadi dengan Will. Patrick menganggap yang Alicia lakukan adalah hal yang wajar. Wanita mana yang mau pacaran dengan pria yang hanya bisa duduk di atas kursi roda? Esoknya Lou berusaha memperbaiki bingkai foto yang pecah menggunakan lem. Namun ketika Will datang, dia bilang kepada Lou jika dia sengaja memecahkan foto itu karena dia tidak mau foto itu menatapnya ketika dia terbaring di kasur. Kemudian Will meminta Lou pergi. Lou pun sudah habis kesabaran menghadapi sikap Will. Dengan nada tinggi dia bilang, jika Will bersikap buruk kepada mantan pacarnya itu hal wajar, mereka pantas menerimanya. Namun dirinya hanya pembantu yang berusaha bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi jangan buat hidupnya menyedihkan. Will bilang, bagaimana kalau dia tidak ingin Lou bekerja di sini? Dengan tegas Lou mengatakan bahwa Will bukan majikannya. Nyonya Clarissa lah yang meminta dia bekerja, jadi selama Nyonya membutuhkannya dia tidak akan berhenti. Dia melakukan semua pekerjaan ini bukan karena dia senang dan peduli kepada Will, tapi dia sangat butuh uang untuk kebutuhan keluarganya. Will hanya diam mendengar Lou marah, lalu ia pergi. Sejak kejadian hari itu, sikap Will mulai berubah, dia mengajak Lou nonton film bersama. Awalnya Lou menolak, karena dia tidak pernah nonton film yang ada subtitle. Namun ketika nonton film itu, Lou terlihat sangat menyukainya. Will yang meliriknya dari samping pun tidak disadari. Setelah nonton film, Will mengajak Lou pergi menghirup udara segar di halaman rumah. Di sana mereka ngobrol banyak hal. Will juga bertanya tentang kegiatan Lou setelah pulang bekerja.
Lou bercerita pulang kerja biasanya dia menghabiskan waktu bersama keluarga, nonton TV dan menemani pacarnya jogging. Will menilai hidup Lou lebih membosankan dibanding hidupnya. Di dalam rumah Nathan bilang hari ini Matt Will sangat baik, dia tidak pernah melihat Will tertawa seperti saat ini. Lou pun senang mendengar itu. Hari berikutnya, Lou pergi menemui Will dan Nathan ke rumah sakit. Di sana Will melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Melihat itu, Lou bertanya kepada Nathan apa yang sebenarnya terjadi. Nathan menjelaskan bahwa Will mengalami cedera tulang belakang, sehingga tubuh Will bagian bawah tidak berfungsi. Pada tahun pertama mereka sudah melakukan berbagai pengobatan, namun hasilnya Will hanya bisa menggerakkan jari kanannya. Sampai saat ini belum ada seorang dokter pun yang tahu cara mengobati cedera tulang belakang. Pemeriksaan rutin dilakukan hanya untuk mengecek kondisi tubuh Will, karena tekanan darahnya naik turun sehingga terbuka terhadap infeksi. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Pagi itu Lou bertemu dengan Stephen, ayahnya Will. Stephen mengatakan kondisi Will kurang baik. Nyonya Clarissa sedang berada di luar kota. Sebelum pergi Stephen minta Lou untuk menjaga Will. Ketika masuk kamar, Lou melihat Will terbaring di atas kasur dalam keadaan kedinginan. Kemudian dia melakukan apa saja yang bisa membuat Will nyaman, dan membaca resep yang ditulis Nathan. Namun Lou mulai khawatir, karena kondisi Will tambah parah. Dia panik dan segera menelpon Stephen dan Nathan, tapi teleponnya tidak diangkat. Will melarang Lou menelpon ibunya, karena dia yakin keadaan akan segera membaik. Tak lama kemudian Nathan datang. Ketika mendengar cerita Lou, dia langsung bergegas membantu Will yang sedang tidak sadarkan diri. Sesudah semua normal, Lou tetap menunggu Will di kamarnya. Untuk mengisi kebosanan, Lou membuka laptop dan menonton video ulang tahun Will. Out there who can claim to have outbonded. Thinking you should be next, mate. Yeah, right. Not good looking. Lou melihat video itu sambil senyum-senyum. Tak lama kemudian Will bangun dan bilang mengapa Lou belum pulang. Sambil senyum Lou bilang Will terjebak dengannya. Kemudian Lou bertanya kepada Will, apa sebenarnya yang terjadi? Will pun menceritakan kecelakaan yang mengakibatkan dirinya lumpuh. Karena tidak ingin mengganggu waktu istirahat Will, Lou pun pamit pergi. Namun Will menahan, Will meminta Lou menghiburnya. Kemudian Lou menyanyi lagu ketika dia masih kecil. Will tertawa mendengar suara Lou yang fales. Setelah itu Lou menceritakan kesukaannya waktu kecil. Malam semakin larut, Lou menjaga Will sambil membaca buku di sampingnya. Esok pagi, Lou dan Will pergi ke taman di dekat rumahnya. Di sana mereka ngobrol tentang hobi Lou dan impian Lou yang ingin ia capai. Ternyata Lou sangat suka dengan mode pakaian. Dia ingin belajar ke luar negeri namun terhalang biaya. Will memberikan Lou semangat. Will melihat Lou memiliki potensi, jadi Lou harus terus belajar karena hidup hanya sekali, maka dia harus hidup sebahagia mungkin. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Lou meminta Will mencukur jenggot dan kumisnya, karena itu sangat mempersulit Lou ketika hendak memberi Will makan. Sambil tersenyum Will mengizinkan Lou memotong jenggot dan kumisnya. Tanpa tunggu lama, Lou langsung memotongnya. Setelah selesai, Lou pergi mengambil tisu di ruang tamu. Namun tanpa sengaja dia mendengar Nyonya Clarissa ngobrol dengan suaminya tentang kesepakatan mereka dengan Will. Ternyata 6 bulan lagi Will akan melakukan proses bunuh diri di Swiss. Ibunya berharap dalam 6 bulan ini anaknya berubah pikiran, karena dia belum siap kehilangan anaknya. Lou shock setelah mengetahui itu semua, dia kemudian menghubungi adiknya untuk menceritakan apa yang dia tahu. Lou bilang kepada adiknya bahwa dia akan meninggalkan Will, karena dia merasa percuma merawat Will dengan baik, jika pada akhirnya Will memutuskan untuk meninggal lebih cepat. Namun adiknya berpikir sebaliknya, dia menyuruh Lou untuk mengisi sisa hidupnya dengan kegiatan yang mengesankan. Buat waktu dan hari-hari yang Will lewati penuh dengan kesenangan. Seperti jalan-jalan ke pantai, nonton bioskop dan lain sebagainya.
Bila perlu Lou membuat daftar keinginan Will selama sisa hidupnya. Lou setuju dengan saran adiknya itu. Mulai hari itu Lou rajin ke perpustakaan dan browsing di internet untuk mencari kegiatan apa saja yang cocok dilakukan oleh orang yang hanya bisa duduk di kursi roda. Sebelum melakukan semua rencananya itu, Lou berdiskusi dan meminta izin terlebih dahulu kepada Nyonya Clarissa dan suaminya. Alhamdulillah mereka menyetujui ide Lou. Tanpa membuang-buang waktu, besoknya Lou mengajak Will dan Nathan melihat balapan kuda. Dengan percaya diri Lou mengajak Will taruhan. Will yang sudah berpengalaman paham betul jika kuda yang Lou unggulkan akan kalah. Dan benar saja Lou kalah. Hari berikutnya Lou mengajak Will hadir di acara konser musik klasik. Lou mengenakan gaun merah yang cukup seksi. Lou yang belum pernah menyaksikan konser musik klasik terperangah melihat penampilan para personilnya. Will hanya bisa melirik wajah Lou yang sangat antusias. Sepulang dari nonton konser, Will tidak mau turun dari mobilnya, dia masih ingin berdua bersama Lou, wanita cantik bergaun merah. Esoknya Lou bercerita jika keluarga dan pacarnya Patrick ingin sekali mengenal Will. Mereka ingin Will hadir di acara ulang tahun Lou yang ke-27. Awalnya Lou yakin Will tidak akan mau, karena Will tidak suka bertemu orang asing. Namun dugaan Lou salah, Will malah mau hadir di acara ulang tahun Lou. Malam itu, Will datang ke rumah Lou. Will berkenalan dengan kedua orang tua Lou, dan mereka ngobrol banyak hal sambil menikmati makan malam. Patrick cemburu melihat Lou yang melayani Will dengan sepenuh hati. Ibu Lou yang melihat Patrick, mencoba mengalihkan perhatiannya. Setelah makan, Ibu Lou menyuguhkan kue ulang tahun dan memberikan kado yang dibuat sendiri oleh kakeknya. Begitu juga Patrick memberi Lou kado berupa kalung. Will tidak mau kalah, dia menyuruh Lou mengambil kado di dalam tasnya. Setelah membuka kado itu, Lou histeris bahagia. Oh my God, I don't believe. Will membelikan dia legging motif lebah. Itu adalah legging kesukaan Lou sejak kecil. Sebelum pulang, Will mengucapkan terima kasih kepada orang tua Lou dan Patrick. Dia bilang ke Patrick jika dia pria yang beruntung bisa mendapatkan wanita sebaik Lou. Esok pagi, Will menunjukkan undangan pernikahan mantan pacarnya dengan Rupert. Setelah itu Will mengajak Lou jalan ke tempat favoritnya waktu kecil. Lou kagum melihat indahnya pemandangan di lokasi itu. Kemudian Lou bertanya kepada Will di mana tempat yang lebih baik dari ini. Will bilang Paris adalah kota yang sangat indah, dia tidak bisa melupakan sensasi ketika berada di alun-alun kota Paris. Will lalu mengajak Lou hadir di acara pernikahan Alicia. Di rumah, terlihat orang tua Lou yang sangat bahagia. Karena hari ini adalah hari pertama dia kerja sebagai kepala pemeliharaan di rumah Will. Lou lalu menelpon Will. Will mengatakan bahwa setelah ayahnya bekerja, maka Lou tidak memiliki beban dan bebas berkelana. Pagi itu Lou melihat Will bertemu dengan seorang pengacara untuk membicarakan soal warisan. Lou memberitahu Nyonya Clarissa. Ternyata tawa dan kebahagiaan yang Will rasakan ketika bersama Lou tidak merubah keputusannya untuk meninggal lebih cepat. Singkat cerita, hari pernikahan Alicia dan Rupert pun tiba. Will dan Lou pergi berdua di acara tersebut. Di sana Will bertemu dan ngobrol dengan teman kantornya yang lama. Alicia juga menghampiri Will dan mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di acara pernikahannya. Setelah itu Lou naik di atas pangkuan Will, dan mereka menari bersama. Mereka terlihat sangat bahagia. Will merasa beruntung bisa bertemu dengan Lou, mungkin Lou adalah satu-satunya alasan dia ingin bangun di pagi hari. Mendengar itu, Lou mengajak Will jalan-jalan kemanapun yang penting mereka berdua saja. Akhirnya Will membawa Lou nginap di hotel. Paginya ketika nyampai di rumah, ibunya khawatir karena tadi malam Will tidak pulang. Nathan juga langsung memeriksa kondisi kesehatan Will. Hari itu Lou langsung memberitahu pacarnya jika dia tidak bisa ikut liburan ke Norwegia bersama Patrick. Lou harus menjaga dan merawat Will dengan baik. Mendengar itu Patrick marah, karena Lou lebih memprioritaskan Will ketimbang dirinya. Tak lama kemudian Lou mendapat kabar jika Will masuk rumah sakit. Lou pun langsung bergegas pergi. Di sana terlihat Will yang dirawat di ruang ICU.
Ayahnya bilang ini adalah pertarungan keempat dalam 1 tahun. Yang terakhir hampir merenggut nyawanya. Malam itu Lou tidur di kursi pengunjung sambil menunggu Will sadarkan diri. Paginya, Lou memberikan Nyonya Clarissa segelas kopi dan menggantikannya menjaga Will. Tak lama kemudian Will mulai siuman. Di rumah, Lou ngobrol dengan Dr. Nathan. Lou membatalkan semua agenda yang dia rencanakan. Nathan bilang, dia sudah 2 tahun menjaga Will. Hidupnya sulit, sebelum mengenal Lou dia sering berteriak bangun dari mimpi. Dia belum bisa menerima kondisinya saat ini. Namun ketika ada Lou, Will menyembunyikan rasa sakitnya itu. Dia melakukan segalanya untuk membuat Lou bahagia. Nathan ingin Will tetap hidup bahagia saat bersama Lou. Akhirnya Lou meminta izin untuk membawa Will liburan didampingi Nathan. Besoknya mereka berangkat menuju Hawaii. Setiba di hotel bintang 5 mereka disambut oleh petugas hotel. Esok pagi Lou mengajak Will bermain di pantai sambil menikmati indahnya pemandangan. Sehari penuh mereka menghabiskan waktu bersama di pantai. Malam hari, ketika hujan turun begitu derasnya, Will meminta Lou tidur di kamar bersamanya. Malam itu mereka habiskan dengan penuh cinta. Paginya Will membawa Lou untuk menikmati indahnya pemandangan di dalam laut. Lou terlihat sangat bahagia setelah menyelam dan melihat ikan-ikan yang saling berkejaran. Malam pun tiba, Will tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Lou yang menarik kegirangan. Malam itu Will ingin mengatakan hal yang sebenarnya tentang rencana bunuh diri di Swiss. Sebelum Will menjelaskan, Lou lebih dulu mengatakan bahwa dirinya sudah tahu dengan rencana Will itu. Dia ingin Will membatalkan rencananya itu, karena dia janji akan selalu membuat Will bahagia bersamanya. Will menolak. Dia tahu dirinya mungkin bisa bahagia bersama Lou, tapi dia tidak ingin hidup dengan kondisi di atas kursi roda. Dia sangat cinta dengan dirinya yang dulu. Lou terus meyakinkan Will bahwa dirinya akan selalu di samping Will. Tapi Will tidak ingin membebani Lou, dia ingin Lou bisa bebas menjelajahi dunia. Will juga tidak ingin suatu saat Lou duduk di sampingnya dengan penuh penyesalan. Will tahu jika Lou bersamanya maka Lou akan menderita karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Lou layaknya pria normal. Will bilang, jika Lou benar-benar cinta padanya, sepulang dari liburan, Will ingin Lou ikut dengannya ke Swiss untuk melakukan proses bunuh diri. Lou menangis, dia marah kepada Will, dia menilai Will sangat egois. Lou sudah memberikan seluruh hati dan jiwanya kepada Will tapi Will menolaknya. Dia tidak ingin ke Swiss hanya untuk melihat momen terburuk dalam hidupnya. Lou pun pergi meninggalkan Will sendirian di tepi pantai. Esok pagi mereka pulang dari liburan, selama di bandara Lou dan Will tidak saling tegur sapa. Karena dasarnya cinta, di dalam pesawat, ketika melihat Will tertidur, Lou membantu Will memakai selimut. Ketika tiba di bandara tujuan, Lou langsung pamit pulang. Dia menolak tawaran Tuan Stephen untuk makan bersama. Lou langsung jalan menuju angkutan umum. Nyonya Clarissa lari mengejarnya, namun Lou bilang, Nyonya Clarissa tidak perlu membayar gajinya. Mendengar itu Nyonya Clarissa langsung menangis, dia tahu maksud perkataan Lou. Sepulang dari liburan, setiap hari Lou menjalani hidup penuh dengan kesedihan, dia sering terlihat melamun dan menangis sendiri. Di kamar, sambil menangis Lou bilang kepada ayahnya jika dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tapi dia gagal. Ayahnya bilang, Lou tidak gagal, ayahnya yakin di dunia ini tidak ada satupun yang bisa merubah jati diri seorang laki-laki jika dia sudah mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Lou lalu bertanya apa yang bisa dia lakukan. Ayahnya menjawab, mencintainya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu sebaik Lou. Ayahnya juga bilang, pagi tadi Nyonya Clarissa berangkat ke Swiss, ayahnya bilang Lou belum terlambat. Mendengar itu Lou langsung minta antar adiknya untuk menyusul Will ke Swiss. Setiba di Swiss, Lou langsung masuk ke kamar untuk bertemu Will. Orang tua Will keluar kamar membiarkan mereka berdua ngobrol. Will meminta Lou menatap wajahnya, awalnya Lou tidak mau, karena dia tidak sanggup menatap wajah Will. Lalu Lou meminta Will bercerita, Will pun menyanyikan lagu yang pernah Lou nyanyikan ketika Will sakit.
Untuk yang terakhir kali, sambil menahan tangis mereka berdua bercumbu. Will pun meninggal dunia. Di akhir film, terlihat Lou sedang duduk di depan kafe membaca surat dari Will. Posisi Lou saat ini ada di Paris sesuai dengan instruksi yang Will berikan. Di dalam surat itu Will mengatakan bahwa dia meninggal warisan untuk Lou, uang itu tidak banyak tapi cukup untuk Lou membeli kebebasannya. Dia ingin Lou hidup dengan berani dan tidak mudah puas diri. Will juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengisi hatinya dengan cinta. Pesan terakhir Will untuk Lou, jangan terlalu sering memikirkannya, dan jangan bersedih, hiduplah dengan penuh kebahagiaan, karena Will akan selalu ada di setiap langkah Lou. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.